Dorongan agar praktik kecurangan pemilu dibongkar oleh para wakil rakyat di Senayan terus bergulir. Angket mulai disuarakan di DPR, sementara DPD RI menyepakati pembentukan pansus kecurangan pemilu. Akan seperti upaya ini berjalan akan seperti apa dan kemudian tantangannya bagaimana? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Ikrar. Pak Ikrar, justru lebih dulu DPD yang membentuk pansus kecurangan pemilu dibandingkan dengan DPR. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, itu pansus ya. Tentunya agak beda dengan persoalan hak angket ya. Dan DPD juga boleh dikatakan kan tidak terbagi-bagi dalam berbagai fraksi ya, tapi kan terbagi di atas komite misalnya. Ini ngurusin apa, ini apa dan sebagainya ya. Dan dilihat dari sisi keanggotanya, kalau menurut saya kan juga lebih bersifat individual ketimbang partai begitu kan, dan mereka juga lebih mewakili daerah ya ketimbang partai politik begitu kan. Jadi ini yang kelihatannya mengapa mereka mungkin lebih guyup dibandingkan dengan teman-teman di DPR begitu kan. Cuma yang jadi persoalan itu adalah bahwa setelah nanti dibentuk pansus ya, dan kemudian sudah ada hasilnya, lalu kemudian hasilnya mau dikemanakan gitu kan. Sebab setahu saya kalau misalnya ada persoalan-persoalan yang terkait daerah gitu ya, atau ada yang terkait dengan pembuatan undang-undang yang mencakup juga kepentingan daerah, itu biasanya DPD akan memberikan informasi ataupun bahasan mereka itu kepada DPR ya, supaya itu juga dibahas di dalam pembuatan rancangan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang itu sendiri ya. Kenapa demikian? Karena memang kalau saya lihat atau kalau kita pelajari mengenai posisi DPD ini, memang boleh dikatakan ini sangat terbatas gitu ya. Jadi hak dan fungsinya itu sangat terbatas ya. Bahkan kalau kita lihat ya, di dalam proses pembuatan undang-undang itu DPD itu hampir-hampir tidak memiliki kesempatan untuk ikut di dalam pembuatan undang-undang itu sendiri ya, kecuali lagi-lagi ya itu terkait dengan persoalan kepentingan daerah ya. Kalau Pak Tamsil Lingrung misalnya kan itu mengajukan persoalan pansus pansus DPD ya mengenai kecurangan pemilu. Ya biar bagaimanapun kita tahu bahwa Pak Tamsil itu pernah menjadi anggota DPR juga ya, dari PKS pernah juga ya, dan saya nggak tahu apakah kemudian dia juga pernah menjadi anggota dari partai lain. Tapi yang jelas Pak Tamsil itu tentunya memiliki pengalaman sebagai anggota DPR ya, dan karena itu mengajukan hal-hal semacam ini adalah suatu hal yang menurut beliau biasa gitulah. Iya, Pak Ikrar, tapi apakah memang DPD ini memiliki kewenangan untuk mengurus pemilu, dan kira-kira apa yang bisa diharapkan dari hasil temuan pansus DPD ini, Pak Ikrar? Justru itulah ya, karena memang mereka memiliki komite pemilu, dan yang jadi pertanyaan nanti apakah nanti kecurangannya itu bersifat istilahnya itu kumulatif ya, seluruh kecurangan yang akan dibahas, ataukah kecurangan pada pemilihan calon anggota DPD saja. Ini juga menjadi pertanyaan ya, karena Anda tahu ya di beberapa kesempatan ya itu dalam dialog televisi, teman-teman pendukung paslon nomor 2 itu selalu bertanya yang mau disidik itu atau diselidiki itu yang mana gitu kan. Apakah ini pemilu presiden, ataukah pemilu DPD, ataukah juga pemilu DPR dan DPRD dan sebagainya. Walaupun lagi-lagi buat saya memang teman-teman yang nanti akan mengajukan hak angket itu memang harus sudah memiliki suatu proposal yang jelas ya, mengenai apa-apa saja yang mereka ajukan dan apa-apa saja yang akan mereka selidiki ya. Dan itu yang harus misalnya benar-benar matang gitu, jangan kemudian nanti belum apa-apa sudah istilahnya itu mentah kembali begitu. Nah, khusus untuk DPD ini ya, memang ini bentuknya memang pansus ya, panitia khusus. Dan karena ini panitia khusus, ini tentunya itu tidak tergantung kepada tadi satu komite saja, tapi bisa saja lintas komite ya. Dan kalau memang nanti hasilnya itu
baik ya bagi perbaikan pemilu di Indonesia ke depan ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Abdullah Puteh ya, mantan Gubernur Aceh itu yang sekarang udah menjadi anggota DPD dari Aceh, dan itu sangat baik ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun kita memang harus memperbaiki sistem politik kita ya, termasuk juga sistem pemilu kita ya. Kenapa demikian? Sebab kalau ini dibiarkan ya, terus terang ini kalau model pemilu 2024 ini dibiarkan ya, di mana misalnya seorang presiden nanti bisa saja kemudian mengajukan anaknya atau istrinya atau keluarganya, dan kemudian dia masih memiliki posisi eksekutif di situ, dan kemudian bisa cawe-cawe kalau dalam istilahnya Pak Jokowi ya, atau bisa intervensi dalam berbagai tahapan pemilu itu. Nah, itu boleh dikatakan memang ini menjadi kacau ya, dan saya sepakat dengan Pak Prabowo kalau mengatakan bahwa demokrasi kita itu memang masih berantakan gitu kan, masih membutuhkan suatu biaya yang tinggi ya, walaupun terus terang ya, paling tinggi biaya pemilu itu bukan dari anggaran ya, tapi dari sisi yang bukan yang dikeluarkan oleh untuk misalnya biaya untuk KPU, Bawaslu dan DKPP dan sebagainya, tapi justru untuk misalnya apa yang disebut dengan money politics itu menurut saya biayanya sangat tinggi, dan ini adalah pemilu ke-6 dalam era reformasi ya, dan itu boleh dikatakan cukup mencengangkan lah begitu. Kenapa kok pemilu yang harusnya sudah lebih baik dibandingkan pemilu 99 gitu ya, tapi ini malah jauh lebih buruk dibandingkan dengan pemilu pertama di era reformasi. Kalau wacana pembentukan hak angket di DPR kan diduga untuk mengubah atau bahkan membatalkan hasil pemilu dan untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Ada dugaan ke arah situ. Apakah memang pansus DPD ini juga sebaiknya memiliki tujuan yang sama begitu dengan hak angket di DPR yang belum bergulir sampai sekarang? Ya, saya tidak tahu persis deh yang apa yang nanti dihitungkan oleh DPD ya, dan juga saya juga tidak tahu persis ya, apakah kemudian nanti pembentukan hak angket itu ya, kalau memang hak angket itu disetujui juga akhirnya ya itu akan menyebabkan misalnya pemakzulan ataukah pemilu dibatalkan dan sebagainya, walaupun saya melihat kayaknya belum sampai ke situ juga. Masa sidang DPR yang sekarang ini mungkin sudah berakhir ya. Apakah itu kemudian dimungkinkan untuk dilanjutkan oleh pemilu hasil 2024 itu juga saya belum tahu persis ya. Dan tapi paling tidak menurut saya kalau misalnya pansus kalau misalnya pansus untuk mencari tahu mengenai bagaimana kecurangan pemilu ini ya, kalau memang hasilnya adalah suatu rekomendasi perbaikan, dan buat saya ini bisa saja sejalan misalnya dengan pengajuan hak angket yang terjadi di DPR ya, untuk bagaimana memperbaiki tata cara pengajuan misalnya calon presiden dan wakil presiden, dan undang-undang pemilu juga harus diubah secara baik ya, jauh lebih baik ya. Kemudian pembatasan hak bagi presiden di dalam masa pemilu ya, kalau dia bukan lagi misalnya incumbent gitu kan, dan kemudian juga bagaimana partai-partai politik itu juga harus misalnya melaksanakan tugas-tugas mereka juga di parlemen dan juga macam-macam ya, supaya hal-hal yang misalnya itu kan udah setujui, misalnya saya beri contoh misalnya kayak anggaran untuk bansos itu kan udah disetujui, kenapa kemudian diributkan ya? Ini tentunya nanti parlemen yang akan datang ini harus hati-hati. Bagaimana di dalam penganggaran negara ya, jangan sampai kemudian terjadi lagi bansos itu jatuh atau akan dibagi-bagikan pada saat pemilu akan atau sedang berlangsung ya, yang kemudian bisa lagi digunakan untuk yang saya katakan tadi
money politics atau politik uang atau politik Pak Ikrar, sandang pangan dan sebagainya. ini kan DPD-nya sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan DPR ya, ketika kemudian mau melakukan penyelidikan terhadap pemilu, berlangsungnya pemilu gitu. Nah ini menurut Anda apa yang kemudian menyebabkan sampai sekarang ini hak angket itu belum betul-betul bergulir begitu secara resmi di DPR, Pak Ikrar? Ini ya, lagi-lagi ini yang terus terang yang kita harus perhatikan ya. Dulu kan ada juga selentingan bahwa Bu Mega akan ketemu atau Pak JK akan ketemu dengan Bu Mega untuk kemudian membahas persoalan hak angket ini ya, dan kemudian misalnya paslon 1 atau partai-partai paslon 1 dan partai-partai paslon 3 juga akan ketemu ya untuk membahas poin-poin apa saja yang akan dilakukan ya. Dan ini terus terang ya, itu nggak boleh langkah-langkah ini seperti kalau meminjam Megawati pada masa lalu ya, seperti tari poco-poco ya. Bukan saya katakan bahwa tari poco-poco itu negatif, tapi tari poco-poco itu bagus, tapi kan tariannya itu kan ada yang maju, ada yang mundur gitu kan, itu nggak bergerak ini, atau yang selalu dibuat oleh beberapa stasiun televisi ini kok maju mundur gitu kan. Kapan kita kemudian selangkah maju untuk kemudian hak angket diajukan ke DPR, padahal Anda tahu ya, persyaratan untuk mengajukan hak angket itu tidak sulit gitu kan. Yang penting mereka itu benar-benar solid gitu kan. Solid maksud saya secara politik solid dan kemudian serius ya, supaya mereka jangan dianggap sebagai orang-orang yang kalah di dalam pemilu dan kemudian marah-marah gara-gara kekalahan itu dan kemudian menuduh pemerintah ataupun paslon 2 itu menang karena kecurangan. Ini yang kemudian harus diselesaikan ya. Dan saya juga mengingatkan kembali juga pada teman-teman di paslon 2 juga ya, bahwa jangan kemudian hak angket ini belum apa-apa sudah dicurigai dan kemudian sudah akan ditahan supaya nggak masuk menjadi hak angket. Karena biar bagaimanapun mereka-mereka yang ada di partai-partai politik itu bukan mustahil posisinya itu akan berubah pada 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang gitu. Dan ini juga kepentingan mereka juga. Jangan sampai ya seorang presiden yang masih berkuasa itu kemudian bisa mempengaruhi partai-partai politik ya, di dalam termasuk juga institusi Mahkamah Konstitusi ya, atau institusi-institusi lainnya ya, untuk kemudian bisa bergerak ya, dan kemudian bisa memenangkan salah satu paslon yang kebetulan ada anak kandungnya di situ. Gitu. Pak Ikrar, kita ketahui tentang kecurangan pemilu ini akademisi sudah bersuara, lalu kemudian ada aksi demonstrasi yang berlangsung setiap harinya di gedung DPR. Apakah memang gerakan-gerakan masyarakat ini dirasa belum cukup untuk membuktikan ada urgensi begitu mengenai penyelidikan penyelenggaraan pemilu ini yang mungkin bisa disalurkan lewat hak angket itu, Pak Ikrar? Ya, ini yang kemudian yang saya melihat ya, presiden atau juga partai-partai di paslon nomor 2 itu seakan-akan kalau menurut saya ya, menginterpretasikan gerakan-gerakan masyarakat atau gerakan-gerakan kampus ya, itu hanya misalnya residu-residu di dalam pemilu pada 2024 ini ya. Dan yang juga yang aneh bin ajaibnya ya, bukan persoalan politik dan hukum ini diselesaikan dengan cara-cara baik ya, dan dengan cara baik-baik dan benar-benar parliamentarian gitu ya, tapi kemudian malah akan diselesaikan atau dinetralisir melalui misalnya penurunan atau penggelaran pasukan baik itu polisi maupun TNI. Itu buat saya ya, sangat tidak bijak ya, karena biar bagaimanapun janganlah rakyat kita itu ya, baik itu kalangan pendemo ataupun yang mendukung paslon nomor 2 itu lalu dianggap sebagai gerakan-gerakan yang hanya menimbulkan kegaduhan dan juga menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional atau juga pertahanan negara. Nah, itu yang buat saya salah, padahal yang mereka tuntut itu adalah suatu keadilan ya, adalah suatu penyelidikan ya, apakah benar misalnya kecurangan-kecurangan itu terjadi ya,
dan kalau terjadi bagaimana ya kemudian memperbaikinya. Dan kalau memang itu sangat masif, terstruktur, tersistematis juga ya itu berarti yang tadi Anda sebutkan itu apakah kemudian berakhir dengan pemakzulan ataukah berakhir dengan misalnya pemilu harus diulang. Ya ini kan juga belum sampai ke sana. Cuma paling tidak rakyat itu juga pengen tahu ya bahwa terjadi kecurangan dan itu harus disidiki secara baik ya. Apalagi Anda tahu ya salah satu surat kabar di Indonesia ya itu Litbang Kompas itu kan sudah melakukan satu survei ya yang menyatakan bahwa 62,2% responden ya di dalam survei itu menyatakan bahwa hak angket itu penting untuk kemudian kita bisa memperbaiki sistem pemilu ke depan begitu. Oke, baik. Pak Ikral, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.